Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa kuntum khairan wa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari selalu senantiasa mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa jamaah sholat maghrib dilanjutkan dengan kajian pada maghrib ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Bapak yang dirahmati Allah, tema kita pada malam hari ini tentang mata indah versus mata fitnah. Ini kenapa tema ini dipilih? Karena ternyata Bapak yang dirahmati Allah, pada perjalanannya nanti kita bisa melihat bahwa ternyata dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu runutannya dari mata. Sebagian besar dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu diawalinya dari mata. Dan secara medis dan teologis, secara medis itu ada penyakit mata banyak, secara teologis ada penyakit mata yang memang khusus, yaitu ain ya. Ain itu penyakit yang disebabkan karena mata, terlalu takjub, iri, atau bahkan dengki kepada apa yang kemudian dilihatnya. Nah, itu tidak diketemukan pada panca indera yang lain. Ya, misalkan telinga gitu, nggak ada penyakit khusus telinga secara teologis, itu nggak ada. Tapi mata ada. Dan Bapak yang dirahmati Allah, ternyata pada saat seseorang itu melihat sesuatu, itu pada saat itulah terjadi perang yang sangat dahsyat antara kemaksiatan dan kebaikan. Antara setan dan keimanan itu tarungnya sudah sejak melihat itu. Nanti kita akan lihat bagaimana proses itu bisa terjadi gitu ya. Kalau ada dua kondisi yang sama-sama nggak enak, jadi dua kondisi sama-sama nggak enak ya, jenengan pilih nggak bisa melihat apa nggak bisa mendengar. Ini sama nggak enaknya, milih yang mana? Nggak bisa mendengar atau nggak bisa melihat? Sebagian orang yang kemudian umumnya itu lebih milih tidak bisa mendengar dibandingkan tidak bisa melihat. Kenapa? Karena keindahan Allah itu, keindahan ciptaan Allah itu sebagian besar dinikmatinya memang dengan mata. Allah menciptakan keberagaman itu dengan mata melihatnya. Betapa banyak biaya yang dikeluarkan bagi seseorang untuk melihat keindahan itu. Misalkan harus pergi kemana ke suatu tempat yang mencapai kesananya itu butuh biaya yang enggak sedikit. Untuk apa? Untuk sekedar membahagiakan mata. Untuk sekedar bisa melihat keindahan ciptaan Allah itu. Bahkan secara khusus itu kan Rhoma Irama menciptakan lagu untuk orang buta ini kan ya. Gimana lagunya? Judulnya lagunya ya buta. Gimana nadanya? Indahnya dunia. Apakah Rhoma Irama menciptakan lagu khusus untuk tuli? Apakah Rhoma Irama menciptakan lagu khusus untuk panca indera yang lain kecacatannya? Enggak. Kenapa? Karena memang orang yang nggak bisa melihat itu sangat sengsara. Dan ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang stroke, jadi orang yang kena stroke itu stresnya, jadi kesumpekannya itu salah satunya karena dia bisa melihat, tetapi kemudian tidak bisa menjalankan apa yang diinginkan. Normalnya itu gini, orang melihat itu Bapak Ibu. Begitu melihat benda, masuk di pandangannya ya, masuk di mata, kemudian nyampe ke otak, di otak diproses, nyampe di otak diproses, kemudian ada langkah sebagai reaksi dari penglihatan itu tadi. Maka kemudian gerak, ada geraknya gitu.
Lah orang stroke itu misalkan efek stroke-nya itu di tangan atau di kaki gitu ya. Begitu melihat sesuatu, pengen melihat wah tak ngambil itu sudah. Misalkan ngelihat apalah makanan kesukaannya gitu ya. Ini enak ini mesti karena mata kan melihat, enak ini. Tetapi kemudian untuk bergerak mengambilnya dia nggak mampu karena stroke-nya itu. Maka itu siksaan luar biasa. Mending gak usah lihat wis karuan gitu. Itu penderitaan, salah satu penderitaannya orang-orang yang stroke yang kemudian bisa melihat tapi tidak bisa reaksi apa yang dilihatnya. Dan kejahatan-kejahatan itu sumbernya sebagian besar dari melihat. Jenengan misalkan ya sini setelah kajian, setelah sholat isya selesai pulang semua, ternyata ada HP ngeletak. Ya gitu ya. Atau apalah. Dompet. Ada dompet ngeletak di situ. Yang melihat mata, ono dompet. Maka sejak mata itu melihat benda itu, di otak kita sudah terjadi pertarungan yang luar biasa itu tadi. Setannya ngomong, "Gak kira gak ono wong ero jukuken wis." Delok bukaan, wis ini pirang ratus juta atau berapa juta gitu, lihat cukuan gitu. Sisi keimanan kita, enggak, itu bukan milikmu, sudah taruh, sudah diamankan saja, nanti serahkan ke takmir. Kalau ada yang orang mencari atau di situ ada alamatnya kan, ada KTP, ada alamat, bisa diberikan. Mata penyebabnya. Ayo apalagi kemaksiatan apalagi? Mohon maaf, zina misalkan, mata. Korupsi, mata. Nggak tahan melihat barang-barang mewah tapi nggak mampu beli. Ya udah, korupsi aja. Praktis kemaksiatan itu sumbernya di mata. Ya, jadi kita butuh bahas mata dan ada beberapa hal nanti kaitan dengan mata ini ya. Nah, ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Panda. Karus. Jenengan dari samping kelihatan habis karus sudah. Betapa betul ini gambarnya panda. Betapa objek yang sama oleh mata bisa dipersepsi macam-macam. Kalau saya mengangkat benda ini, tempatnya kacamata ini ya, panjenengan yang di depan saya akan ngomong benda ini semacam kotak yang lebarnya 3 cm, panjangnya 15 cm yang di depan. Ya toh? Assalamualaikum. Jangan karena kan ngelihat itu kan. Kotak warna biru garis-garis putih, panjangnya sekitar 3 cm, lebarnya sekitar 3 cm, panjangnya sekitar 15 cm. Gitu. Tapi jenengan yang di samping sana ngelihatnya kotak tapi lebarnya cuma 1 cm. Tipis. Jenengan yang di sana ngelihatnya ini tebal. Padahal bendanya sama. Beda dengan telinga. Kalau saya ngomong satu, siapapun mendengarnya satu. Nggak ada yang kemudian mendengar saya ngomong satu, ada yang dengar dua, gitu telinganya yang masalah. Maknanya, maka kemudian mata itu bisa menimbulkan berbagai macam tipuan. Maka muncullah tipuan ilusi, fata morgana, halusinasi dan seterusnya, itu mata yang menyebabkannya. Nah, ini tadi barang seperti ini aja. Ada yang sudah ngelihat itu panda, ada yang belum ngelihat iki opo, pokoknya garis-garis ireng putih ya sudah. Ini ada gambar pandanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini dulu itu ceritanya ilmu pengetahuan itu menyebut bahwa mata itu bisa melihat karena mata yang bersinar. Mata yang memancarkan cahaya sehingga kemudian mata itu bisa melihat.
Tapi kemudian dengan segala yang terjadi pada saat itu, teori itu terpatahkan. Jadi mata melihat itu bukan karena mata yang mengeluarkan sinar, tetapi bendanya dipantuli oleh cahaya atau sinar, atau bendanya yang mengeluarkan cahaya atau sinar. Maka kemudian ilmu pengetahuan ini berkembang dengan pesat, ya. Ini proses yang saya sampaikan tadi. Jadi benda dilihat oleh mata, wis gampangannya gitu, mata mengirimkan impuls sensoris ke otak. Otak mengolah, otak bereaksi. Tadi saya sampaikan. Begitu mata itu menyampaikan informasinya ke otak, sejak saat itulah setan sudah menggoda. Jadi setan itu pinternya luar biasa, tahu anatominya manusia, tahu anatomi fisiologinya mata itu tahu. Maka kemudian sejak saat itu sudah dipengaruhi oleh setan. Karena mata itu tadi. Ya, secara prinsip ini karena penglihatan itu berproses seperti itu. Nah, ini anatomi mata. Ini harus saya sampaikan karena banyak di luaran sana pendapat umum yang menyatakan sesuatu itu yang salah. Jadi jenengan bisa tahu. Nah, ini ya, ini itu lensa, ini lensa. Jadi sedikit ilmiah ya, supaya panjenengan nanti bisa tahu bahwa oh salah yang di masyarakat itu, gitu ya. Ini lensa. Benda yang dilihat oleh benda yang memantulkan cahaya atau benda yang mengeluarkan cahaya dilihat oleh mata, masuk ke lensa, dibiaskan tepat di titik namanya retina. Jadi dibiaskan di titik yang namanya retina. Ini bendanya di sini, dilihat oleh lensa, dibiaskan tepat di titik retina. Ibaratnya ini titik retina ya, titik tek di sini. Ada kondisi yang matanya, lensanya ini menjadi lebih cekung atau menjadi lebih cembung. Kalau dia menjadi lebih cembung, cahaya yang masuk tadi itu tidak tepat di retina dibiaskannya, tapi di depan retina. Itu yang disebut mata minus itu. Jadi lensa matanya lebih cembung. Kalau lebih cembung maka dia jatuhnya di depannya. Untuk terapinya, pengobatannya, di depan mata diberi kacamata. Kacamatanya cekung, supaya apa? Supaya nanti cahaya masuk ke cekung, terus ke lensa yang mencembung tadi itu nyampe di titik ini. Maka minusnya macam-macam, setengah dan seterusnya itu. Ada kondisi yang lensa matanya menjadi lebih cekung, maka tidak dibiaskan di titik di retina tapi di belakangnya. Kalau di belakangnya dikoreksi dengan kacamata cembung. Itu yang namanya plus itu. Supaya apa? Supaya garisnya nanti tetap di titiknya itu. Jadi itu ceritanya orang minus plus itu. Nah, yang di masyarakat yang salah, yang berkembang adalah kalau mata itu minus, berarti di depan tadi titiknya, kalau mata itu minus setengah atau 1, jangan sering-sering dipakai kacamatanya karena nanti minusnya bisa semakin nambah. Itu kan yang di masyarakat ya. Kalau masih setengah 1 itu jangan dipakai. Jangan sering-sering dipakai kacamatanya karena nanti minusnya akan nambah. Salah anggapan itu. Bayangkan kalau kemudian nggak dipakai. Begitu nggak dipakai, apa yang terjadi? Kalau ngelihat kan akan didekatkan kan? Orang kalau minus kan nggak bisa ngelihat jauh, harus dekat kan? Semakin dia didekatkan, otot-otot matanya itu semakin kesulitan. Semakin harus mengkonversi dirinya, harus menarik, harus relaksasi, harus kontraksi gitu. Dan itu bikin mata capek, bikin mata lelah. Kalau mata lelah, otot-otot yang di mata ini ada tarik-tarikan, nanti bisa juling. Jadi justru kalau matanya minus, jarang dipakai kacamatanya, akan ada potensi minnya semakin nambah, dan tambahan ada resiko juling. Masuk psikologi manusia itu di usia 40 tahun. Maka itu yang menyebabkan kenapa Rasulullah itu baru menerima wahyu pertama kali usia 40 tahun.
Ayat Al-Qur'annya juga 40 tahun, mulai terjadi berbagai macam hal. Maka di usia 40 tahun itu mau tidak mau seseorang akan plus setengah. Nanti nambah 5 tahun, nambah setengah. Nambah 5 tahun lagi, nambah setengah lagi. Terus seperti itu, nambah setengah tiap 5 tahun. Siapa yang pakai kacamata? Jenengan plus pinten kacamatanya? 3. Ayo. Dengan penjelasan tadi, 40 itu setengah, naik 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, nambah setengah. Berarti usia beliau berapa kira-kira? 60, 65. Usia panjenengan pinten? Loh, 65. Ya. Jenengan minta enggak diberi kacamata plus itu? Enggak minta, karena pemberian dari Allah. Memang usia 40 itu takdirnya diberikan oleh Allah plus setengah. Nambah 5 tahun tambah setengah, nambah 5 tahun tambah setengah. Terus seperti itu. Untuk apa? Allah memberi mata plus itu untuk apa? Untuk kemudian ada gangguan mata itu untuk apa? Untuk warning, untuk peringatan. Nek wis umur 40 iku wis tanda kutip wis mulai senior. Wis senior loh ya, ayo diperhatikan. Kenikmatan tanda kutip, kenikmatan bacanya sudah mulai berkurang. Kenikmatan baca Qur'annya sudah mulai berkurang, sudah tidak bisa lagi tanpa apa-apa yang baca jauh gini sudah nggak bisa, harus pakai kacamata. Kenikmatan melihat dekat, kelihatan menikmati Al-Quran, menikmati bacaan Al-Quran itu sudah berkurang. Jadi ada maksudnya Allah kemudian memberi kita mata plus, itu ada maksudnya. Maka isilah dengan kebaikan-kebaikan itu. Kalau sudah mulai matanya plus, isi dengan plus kebaikan-kebaikan sisi positif itu tadi. Maka salah anggapan kalau mata minus setengah 1, jangan sering-sering pakai kacamata, nanti bisa nambah. Salah. Yang benar tetap harus dipakai kacamatanya itu. Yang kedua adalah penyakit karena kotornya lensa ini. Jadi lensa ini pada umur tertentu atau pada kondisi-kondisi tertentu, disebabkan karena kondisi tertentu, lensa mata yang jernih, ibaratnya kaca itu, lensa matanya bening. Kalau kotornya di depan kacanya atau di belakang kacanya, gampang bisa dibersihkan. Jadi kalau lensanya itu bening, kotor depannya atau belakangnya bisa dibersihkan. Tapi ketika lensa matanya itu kotor, keruh, artinya kacanya yang kotor dari dalam. Jadi ini kotor, nanti ini yang mestinya bening, ini jadi keruh. Penyakitnya namanya apa? Katarak. Katarak itu kekeruhan yang terjadi pada lensa mata yang disebabkan berbagai macam hal. Salah satu penyebabnya usia. Salah satu penyebab yang lain yang paling sering itu diabetes. Itu nanti kebanyakan pada perjalanannya orang diabetes itu akan terjadi katarak. Maka kalau katarak itu yang keruh lensanya, di dalam lensanya. Jadi di sininya keruh. Tidak ada cara lain untuk mengobati lensa yang keruh itu selain lensanya ini diangkat, diganti dengan lensa lain. Jadi operasi katarak itu lensa yang keruh itu diangkat, diganti dengan lensa baru buatan manusia. Karena buatan manusia maka ada perlakuan khusus. Tidak bisa kayak lensa biasa yang setelah diciptakan Allah, wis tanda kutip tidak butuh perawatan apapun. Pokoknya dijaga matanya jangan sampai terbentur dan seterusnya, nggak ada penyakit apapun, lensa itu akan bening, seumur hidup akan bening. Tetapi karena ini lensa buatan manusia maka ada perawatan khusus. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
tidak ada ceritanya orang dengan penyakit katarak, kekeruhan lensa mata yang kemudian bisa sembuh tanpa operasi. Jadi bohong kalau ada tabib yang mengatakan bahwa bisa menyembuhkan katarak tanpa operasi. Kenapa? Sudah tahu penyebabnya. Lensa itu tidak akan pernah menjadi jernih kembali ketika lensanya itu sudah keruh. Tahu yang banyak itu Tabib Ali ya. Tabib Ali pengobatan dari India menyembuhkan katarak tanpa operasi. Tidak mungkin. Penyebabnya seperti yang saya sampaikan. Jadi kita bisa melihat tidak ada obat-obatan itu tidak untuk kemudian masuk ke lensa dan menyebabkan lensanya menjadi jernih kembali, nggak ada. Kalau toh ada yang merasa matanya kabur melihat sesuatu, kemudian ke tabib tadi itu, kemudian diberi obat tetes, kemudian merasa lebih bening lagi, melihatnya sudah nggak berkabut lagi, itu pasti bukan katarak. Penyakit lain yang menyebabkan kabur diberi obat tetes kemudian menjadi lebih cerah, lebih bening lagi, tidak ngabut lagi, pasti bukan katarak. Karena katarak proses pengaburannya itu akan terus bertambah parah ketika tidak diangkat lensanya diganti dengan lensa baru buatan manusia. Jadi penyakit katarak itu pasti terapinya dioperasi, diangkat lensanya, diganti lensa baru. Nah itu ya. Ini fungsi mata untuk membedakan warna. Lagi-lagi karena fungsinya mampu membedakan warna itu, maka keindahan ciptaan Allah itu bisa dinikmati. Bapak yang dirahmati Allah, orang kalau buta warna itu kata yang melihat itu warnanya cuman putih sama hitam. Kalau buta warna itu. Jadi apapun yang dilihat ya putih sama hitam. Ngelihat gunung seindah itu, orang kalau normal melihat gunung itu luar biasa gitu ya. Kita ke pantai ada tebing dan seterusnya atau ke gunung itu melihatnya luar biasa indah. Tapi orang yang buta warna ya sudah ngelihatnya ya hitam putih itu aja. Maka salah satu fungsi dari mata itu bisa membedakan warna itu dan kemudian muncullah keindahan itu. Kemudian merekam perilaku seseorang. Bapak yang dirahmati Allah, kira-kira panjenengan masih ingat enggak dengan kejadian pada saat misalkan SD atau TK atau SMP panjenengan? Yang itu membekas di memori kita karena itu adalah dari apa yang dilihat. Saya itu masih ingat betul. Ketika kemudian diperiksa waktu SD itu. SD itu dulu bangkunya jadi satu itu kan. Jejer dua, bawahnya kotan itu tempat buat tas, buat buku itu. Jadi agak miring gini kan. Miring terus atasnya itu datar gini. Waktu diperiksa kuku saya panjang. Jadi waktu pemeriksaan kukunya panjang ya sudah ketemu panjang, taruhlah jari-jari tangan itu di atas meja itu kan. Di atas meja itu terus sama guru saya, Pak Sidik namanya, ingat betul saya. Pak Sidik itu ngambil penggaris kayu itu, ya penggaris kayu, trek. Iya kalau dipukulkan gini enak, trak gini, enggak, berdiri gini mukulnya. Pukul, dak gitu sudah, itu ingat betul saya. Tidak kemudian menjadi trauma, enggak. Karena memang pembekalan dari orang tua itu luar biasa, bahwa sosok guru itu seperti itu. Jadi kalau yang dilakukan oleh guru itu ya pasti karena muridnya yang salah. Itu membekas betul di saya. Makanya kuku itu ya harus dijaga betul, harus diketoki, harus dipotong. Saya ingat betul juga pada saat itu ayah saya Allahyarham itu memang kalau mau berangkat anak-anaknya itu di pangku dipotongi kukunya.
Lah itu saya terus pergi ndak anu itu. Kok ya di sekolah ada pemeriksaan kuku. Ya panjang udah sekian hari berarti kan saya ndak potong kuku itu. Nah, itu ingat betul. Karena apa? Karena yang dilihat kejadian-kejadian trauma yang dialami oleh seseorang itu karena melihat itu tadi. Sampai terekam kemudian di dalam otak kita. Jadi fungsinya untuk ini ya, menikmati dan seterusnya. Begitu juga untuk keburukan-keburukan yang dilihat. Ini tadi, sekali melihat dan menangkap suatu objek, responnya bermacam-macam. Itu tadi, ngelihat dompet, kalau kemudian orang beriman, responnya kuat. Oh, loh ada dompet. Oh ya sudah, saya ambil, saya berikan ke takmir. Kalau nanti ada yang tanya, ada dompetnya yang ketinggalan. Tapi kalau kemaksiatannya yang menang, setannya yang menang, wah, iska ono sing ngeru iki sudah. Sikat kesempatan ini, sudah. Maka reaksinya bermacam-macam dan itu terjadinya ketika kita sudah melihat sesuatu, disitulah terjadinya pertarungan itu. Kuat atau tidaknya iman kita tergantung kepada hal itu. Ini sama semua. Ada yang berbeda ini. Mana yang beda? Ayo, ada yang tahu mana yang beda? Oh, ini yang beda. Jadi itu nggak pakai monyong ya. Jadi itu bagi yang bisa melihat, nah, itu ya. Jadi ini ada buaya semua, ada satu yang ular. Ya. Ini angka berapa? Angka berapa? Ini angka 3246. Ini angkanya 3246. Lagi-lagi dengan kondisi yang ada itu ada penipuan di mata. Mata itu memang gitu. Jadi ya memang harus dikuasai betul mata itu. Maka mata itu Bapak yang dirahmati Allah, kalau kita nggak pengen melihat sesuatu, waktu kita nggak pengen melihat sesuatu, gampang saja, matanya tinggal ditutup, sudah. Tapi kalau tidak pengen mendengar sesuatu, nggak bisa. Kalau nggak pengen melihat kan cuma nutup mata, sudah nggak lihat. Tapi kalau nggak pengen mendengar gimana? Apakah kemudian telinga itu ada mekanisme untuk tidak mendengar, menutup gitu? Enggak bisa. Caranya maka memang harus menjauhi objek yang menimbulkan pendengaran itu, yang menimbulkan suara itu. Pada saat kita tidak pengen melihat kemaksiatan, kita tinggal menutup mata, ya sudah enggak melihat. Tapi kalau tidak pengen mendengarkan kemaksiatan, enggak bisa, harus keluar dari zona itu. Harus keluar dari kelompok itu untuk supaya tidak mendengar, gitu ya. Nah ini normatif saja. Mata itu kenapa dua? Kenapa kok di atas, nggak di bawah? Misalkan yang atas itu mulut, gitu sini mulut, sini hidung, matanya di bawah, nah gitu misalkan. Kenapa nggak dibuat seperti itu oleh Allah? Artinya mata itu ditempatkan di situ dengan jumlah 2, kemudian ada idepnya, ada kelopak matanya, ada alisnya. Itu semua punya fungsi masing-masing. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka keliru dan itu diharamkan kalau kemudian ngerik alis. Ngerik alis itu artinya, itu Allah menciptakan alis itu ada fungsinya loh. Lalu kemudian dikerik. Zaman kecil saya dulu supaya alis matanya itu tidak dikerik, itu maka kemudian ada yang menakut-nakuti. Kalau nanti alisnya dikerik, itu nanti bisa ngelihat tuyul, bisa ngelihat setan, bisa ngelihat gendruwo dan seterusnya itu.
itu tidak lain tidak bukan satu cara supaya alis mata itu jangan dikeruk. Karena apa? Karena fungsinya sudah masing-masing, termasuk air mata kita itu. Air mata itu diproduksi secara rutin oleh mata itu. Kelenjar lacrimalis namanya. Ini kelenjar lacrimalis. Ini yang memproduksi air mata. Untuk apa air mata diproduksi? Supaya area mata kita itu basah karena kita kan terus berkedip. Ya bayangkan kalau kemudian permukaannya itu nggak basah, kita berkedip terus, ya akan luka. Kita berkedip berapa kali satu hari? Nggak tahu dong, banyak. Ternyata kita itu berkedip dalam satu hari itu 15.000 kali. Coba mata itu buatan Cina gitu sudah gegrek dari dulu sudah. Karena mata itu buatan Allah luar biasa. Berkedipnya enteng saja 15.000 kali. Pertanyaannya adalah, mata kita berkedip itu diperintah atau tidak? Kedipan mata kita itu diperintah atau enggak? Ayo jenengan merem sekarang. Merem kan? Merem. Diperintah kan? Ayo merem. Ayo melek. Itu diperintah apa enggak? Mata berkedip itu. Ternyata mata berkedip itu dalam SLR maupun DSLR itu untuk kemudian rukuk, dia harus fokusnya harus dibetulkan lagi. Mata kita enggak. Begitu melihat tempat sujud terang itu kemudian rukuk, ya tetap terang. Sepersekian detik mata itu butuh waktunya. Kemudian balik berdiri lagi, tidak menjauh lagi, kemudian sujud, mendekat lagi, lebih mendekat lagi, mata kita enggak pusing, enggak apa. Itu salah satu menjawab pertanyaan kenapa kalau sholat itu enggak boleh memejamkan mata. Ternyata itu menjadi bagian dari salah satu olahraganya mata kita. Gampangannya kalau pingin mata kita itu sehat, rutinlah sholat dengan kondisi yang tidak memejamkan mata itu tadi. Jadi latihan fokus mata kita, latihan gerak mata kita itu luar biasa pada saat kita sholat itu. Dan kamera secanggih apapun nggak akan mampu melawan bagaimana kehebatan mata itu. Jadi itu ya, mata berkedip dan seterusnya. Maka kemudian mata berkedip tadi itu semi otomatis, semi disengaja. Dan itu nggak ada di kamera, nggak ada. Ya. Nah, berkedip tadi itu fungsinya untuk meratakan cairan air mata yang diproduksi oleh kelenjar lacrimalis tadi, gitu ya. Termasuk juga menghilangkan kotoran dan seterusnya itu. Nah, ketika kemudian kita membahas tentang mata fitnah, maka kemudian muncul apa yang disebut dengan penyakit ain itu. Penyakit ain itu penyakit yang disebabkan oleh pengaruh buruk pandangan mata yang pada kondisinya membuat seseorang itu menjadi takjub kepada sesuatu atau kemudian menyebabkan iri dan dengki itu. Prinsipnya ternyata, Bapak yang dirahmati Allah, penyakit ain ini muncul ketika kemudian kita tidak mampu membuat pikiran kita itu positif tadi itu. Saya tanya ke panjenengan, kalau kemudian kita melihat status WA seseorang, ya kan biasanya sesekali kita melihat status lewat gitu kan ya. Melihat status ada seseorang yang kemudian berfoto dengan background Ka'bah. Atau lagi sholat di Nabawi gitu ya. Sambil berpotret di payungnya itu misalkan alhamdulillah Allah izinkan sholat di Nabawi gitu misalkan ya. Ada yang update status seperti itu. Pikiran jenengan apa? Pikirannya apa?
Kalau ada orang update status di WA-nya, di Facebook-nya, di Instagram-nya dan seterusnya, itu posisinya lagi menjalankan umroh, lagi foto di Ka'bah misalnya. Apa pikiran kita? Secara normatif itu akan berpikiran pamer iki. Gaya tok ayo yo iso umroh, yo iso haji. Gak usahlah dipamer-pamerno gitu itu. Padahal belum tentu mereka yang upload status itu pikirannya riya. Belum tentu mereka yang update status itu menyombongkan dirinya bahwa lagi di Mekah, lagi bisa umroh dan seterusnya. Enggak. Kenapa? Permasalahannya di apa? Ternyata permasalahannya adalah di pikiran dan hati kita. Kalau sama-sama kemudian baik hati dan pikirannya, nggak ada pikiran seperti itu. Yang update status itu ya cuman sekedar saya pengen memberi semangat kepada mereka yang belum umroh padahal mampu untuk itu, tapi kok nggak dianggarkan untuk umroh saja gitu loh. Nggak usah ke Belanda, nggak usah ke Spanyol, harus ke umroh aja po, gitu ya. Untuk menunjukkan yang upload itu, saya ini loh cuman pegawai negeri golongan 2A bisa umroh. Masa iya sih yang 3A nggak bisa? Pengennya seperti itu. Yang update status umroh itu. Kalau kemudian yang update status itu pikirannya bersih, nggak ada pikiran riak sama sekali. Kemudian yang membaca status juga tidak ada pikiran negatif, tidak ada pikiran suudzon sama sekali. Ngelihat, masya Allah, iso umroh ya. Aku tak titip doa. Misalkan gitu. Hatinya itu tidak kotor. Matanya yang melihat itu tidak kemudian menyebabkannya berpikir buruk, tidak menyebabkannya suudzon kepada siapapun. Maka kemudian pikirannya, alhamdulillah. Muga-muga aku iso budal Jawan. Mumpung posisine neng gone Nabawi, mumpung gone Raudhah, titip doa Maka kemudian begitu ngelihat update statusnya itu langsung dichat. Masih di sana kah? Doa mohon didoakan bla 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 bla. Dapat keuntungan enggak? Tapi yang sirik tadi itu, yang melihat bahwa iki pamer, iki sombong, iki riya, yang ada di hatinya, yang ada di pikirannya, cuma isinya umpatan-umpatan saja. Isinya tidak ada baiknya. Apa kemudian terus jadi minta doa? Enggak dapat apa-apa. Batinnya tok yang tersiksa gara-gara ngelihat sesuatu yang karena dia berpikiran negatif itu. Permasalahan di update status saat umroh itu apa? Permasalahannya ada di pikiran masing-masing. Kalau nggak punya pikiran suudzon, selesai toh. Yang ngupdate nggak punya pikiran riya, nggak punya pikiran sombong, pengennya cuman sebagai motivasi. Yang ngelihat, alhamdulillah iso umroh, muga-muga aku iso, sama-sama nggak ada sisi riyaknya, sama-sama nggak ada sisi negatifnya, selesai. Nggak masalah kemudian melihat foto umroh di status itu. Itulah yang disebut ain itu. Bisa jadi itu karena memang dirinya, jadi ain itu ada dua. Penyakit ain yang dikarenakan dirinya sama penyakit ain yang dikarenakan gangguan. Tadi itu saya sampaikan di depan, digodani terus sudah. Maka secara sederhana cara untuk menyembuhkan ain atau menghindari penyakit ain ini. Tidak menampilkan segala sesuatunya secara berlebihan. Gak punya niat apapun kecuali niat kebaikan, semuanya lillahi ta'ala. Gak ada kemudian niat atau sisi sombong dan seterusnya, itu gak ada. Dan itu asalnya adalah dari pandangan mata. Maka hati-hati betul dengan mata kita, Bapak yang dirahmati Allah. Tetaplah on the track dengan sisi positive thinking itu, sehingga kemudian tidak punya ruang untuk bernegatif thinking, itu tidak punya ruang.
Begitu ngelihat orang update status, alhamdulillah, sudah gitu aja. Ya. Nah ini yang harus kami sampaikan. Mana sudah bisa. Penyakit karena banyak sekali nih di rumah sakit, banyak sekali sekarang penyakit-penyakit karena HP, karena laptop, karena bekerja terus, karena melihat komputer yang itu mengeluarkan cahaya. Sehebat apapun tempered glass kita yang katanya anti radiasi, itu tetap masuknya ke mata kita berupa cahaya. Dan cahaya itu walau bagaimanapun nanti akan membuat air mata kita itu pada satu waktu kering. Karena terpapar sinar terus, yang itu tidak kita rasakan. Sehebat apapun kacamata yang kita buat lensanya, jadi kacamata plus maupun minus yang anti radiasi itu, ketika kemudian nyampe ke mata, tetap itu berupa sinar. Tetap itu akan merusak lapisan mata kita. Mata yang terjadi adalah matanya menjadi lemah, capek gampangannya itu, karena otot-ototnya itu mengatur terus, melihat terus. Cirinya sebenarnya gampang. Pada saat kita kemudian main HP atau melihat laptop atau komputer, itu terus mata itu sudah pengen dipejamkan itu loh. Jadi gini loh. Nah, terus kemudian dilepas gitu itu enak, itu sudah capek mata kita. Itu tandanya, apalagi kalau terus kemudian sampai mengeluarkan air mata. Terus karena capek dan terus mata mengeluarkan produksi air mata berlebih, terus kemudian keluar air matanya, itu tandanya mata sudah capek. Maka resiko-resiko ini akan muncul. Mata juling itu karena jadi gini. Bagian mata hitam kita tengah itu yang bagian luarnya ada otot yang narik, bagian dalamnya ini ada otot yang narik. Kalau dua otot itu, otot bagian dalam dan otot bagian luar itu sama tariannya, maka hitam matanya di tengah. Normal kita. Tapi kalau salah satu melemah atau salah satu menguat, misalkan yang mata bagian luar, otot mata bagian luarnya menguat, maka dia akan menarik bola mata itu, hitam itu untuk geser keluar. Maka yang terjadi, otot mata bagian tengahnya, bagian dalamnya ini lemah, kalah, dia ketarik keluar hitam matanya itu. Sama, yang kiri dan kanan sama, maka kemudian timbullah juling itu. Juling itu ada dua. Hitam matanya sama-sama keluar, hitam matanya masuk ke dalam. Jadi ada yang keluar semua namanya divergen, ada yang masuk namanya konvergen. Di itu dua. Jadi menjauh, dua bola matanya hitamnya itu menjauh semua. Kenapa? Salah satunya karena main HP yang terlalu lama itu. Jadi ini resiko-resiko yang muncul, termasuk juga minus tadi itu. Di depan kami sampaikan mata minus itu mutlak karena kesalahan manusia. Kalau plus given, pemberian dari Allah. Maka caranya supaya enggak mengalami hal itu, ini caranya. Jadi ada rule of 20 namanya. Jadi aturan atau regulasi 20. Apa itu? Begitu membaca 20 menit, melihat laptop, melihat HP, membaca Al-Quran 20 menit, berhenti 20 detik untuk melihat pandangan mata dengan jarak yang lain, dengan jarak 20 kaki atau 6 meter. Termasuk untuk baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu sebaiknya 20 menit baca, istirahat 20 detik sebentar, melihat pemandangan mata yang jarak. Ilmu tentang permataan ini gabung dengan ilmu apapun tentang ibadah-ibadah kita. Maka yang didapat adalah kesehatan itu. Saat kita memahami bahwa sholat kita itu adalah olahraga mata yang luar biasa, maka manfaatkan olahraga mata itu. Jadi konsentrasi, fokus di tempat sujud, kemudian rukuk ya tetap melihat tempat sujud, tidak melihat tempat sujud, dan seterusnya. Maka mata itu ototnya berlatih untuk memfokuskan, untuk menjauhkan, fokus jauh gitu terus. Dan itu menyehatkan mata kita.
sesehat-sehatnya mata kita dengan semua aktivitas kita itu, pada satu titik nanti tetap akan Allah kirimi plus mata di usia 40 tahun ke atas itu. Given, pemberian dari Allah. Wala fis samai wala asghara min dalik wal akbaru la fi kitabim mubin. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa seseorang nanti akan minus, akan plus pada usia 42. Nah, nanti plusnya 42. Nanti tambah 5 tahun jadi plus 1. Tambah 5 tahun lagi plus 1,5. Terus seperti itu. Maka itu merupakan warning, merupakan peringatan dari Allah untuk kita perhatikan bahwa ketika mata itu sudah mulai plus, saat itulah titik untuk kita menjadi hamba Allah yang harus lebih memikirkan akhirat, lebih memikirkan hal-hal yang harus diisi dengan hal yang positif itu, karena Allah sudah titipkan ke kita mata yang sudah harus dikoreksi dengan kacamata positif itu, plus itu. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya dan kita bisa menjaga mata kita dengan baik, tetaplah menjadi mata yang indah, tidak menjadi mata fitnah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.